Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa antisipasi para teroris sahabat ya. Jadi memang rupanya peternakan Dajjal itu berjalan. Dimana kalau kita mendengar narasi daripada Rizwan Syahipar yang di-up di YouTube-nya ya, betul-betul sepertinya ini adalah merupakan langkah yang dipersiapkan dengan rapi oleh para teroris ini ataupun orang-orang yang ada di belakang mereka. Rupanya dia menyiapkan kader penerusnya. Jadi Rizwan berpesan bahwa nanti ketika mereka semua sudah di penjara, sangat yakin bahwa perjuangan mereka ini akan ada yang lanjutkan. Tidak mungkin katanya dari 267 juta ini rakyat Indonesia tidak ada yang bangkit untuk melakukan perlawanan. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan secara tersirat sahabat, ada kata kunci di situ yang mengarahkan kepada orang-orang yang dipersiapkan. Sebentar saya akan bahas siapa-siapa mereka. Tapi sebelumnya kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Rizwan Takpepar ini. Jadi kalau nanti ada pengganti RRT lagi mempertanyakan ini lagi, ya saya yakin ada ya penduduk Indonesia yang berani, yang tetap melanjutkan perjuangan ini, ya, melanjutkan perjuangan ini dan terutama yang masih aktif ini, mengupas tuntas ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka. Saya yakin akan ada yang meneruskan perjuangan ini. Saya yakin dari 280 juta rakyat Indonesia, tidak semuanya pengecut. Tidak semuanya bisa ditakut-takuti karena penjara, karena tersangka, terpidana. Tidak semua, saya yakin. Saya masih ada harapan. Jadi memang kalau kita cermati sejak awal ya, kalau kita bicara soal isu ijazah ini, sesungguhnya memang tidak pernah benar-benar soal keaslian dokumen. Jadi ini soal delegitimasi politik, soal upaya bagaimana mengguncang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin sah negeri ini, yaitu Wakil Presiden dan mantan Presiden ke-7, yaitu Pak Jokowi. Karena itu setelah tokoh-tokohnya seperti Rizwan Syahipar, Roy Suryo, Panji sudah terpojok seperti ini dengan ancaman hukuman yang saya kira sahabat-sahabat sudah pada tahu semua, di atas puluhan tahun. Saya yakin sudah bisa tergambarkan dari narasi video yang disampaikan oleh Rizwan siapa-siapa yang bakal menggantikan perannya. Kalau kita perhatikan dengan baik sahabat, akhir-akhir ini setidaknya ada dua tokoh baru yang sangat giat bicara soal ijazah Gibran dan Pak Jokowi. Dan orang ini tampil seolah sebagai sosok yang independen yang ingin mencari kebenaran. Padahal kalau kita tarik benang merahnya, pola dan narasinya sama persis dengan mereka semua. Jadi tetap satu circle, dan boleh jadi memang ini adalah pasukan lapis kedua yang disiapkan oleh para bohir. Karena mungkin mereka sudah tahu bahwa dalam waktu dekat ini teroris ini akan masuk ke jeruji besi. Sebab seluruh narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang ini sekali lagi jauh dari kebenaran, tapi yang dilakukan adalah menciptakan keraguan publik. Nah, siapa kedua orang ini? Sahabat-sahabat sudah tahu. Salah satunya itu namanya Bonatua Silalahi, dan yang satu yang juga hari ini sudah berpolemik dengan Gibran namanya Subhan. Sudah tahu kan kedua orang ini, dan boleh jadi nanti akan dikawal oleh Mekel, karena Mekel ini kan belum tersangka. Dia akan kawal ini terus. Perhatikan saja di video kemarin Roy Suryo ketika dia ke Mabes Polri menghadiri pelaporan Bonatua Silalahi. Di situ kan di sampingnya juga ada Mekel itu, dan ada juga tim Hore. Tim Hore ini yang ada di belakangnya Roy Suryo itu, yang jilbab pimping itu juga kan yang selalu aktif pada saat gugatan ijazah Gibran Raka Buming Raka yang digaungkan oleh Subhan. Jadi jelas sekali ini iramanya sahabat. Makanya menjadi lucu ketika mereka selalu bicara soal integritas. Tapi yang dilakukan adalah justru merusak logika publik.
Nah, bayangkan saja apa yang dilakukan oleh Bu Natua Silalahi. Setelah 17 tahun, mereka tiba-tiba muncul menggugat ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Padahal jelas-jelas ijazah itu kan sudah terverifikasi oleh negara, oleh perguruan tinggi, dan saya kira termasuk oleh penyelenggara pemilu. Kan kalau mereka punya bukti yang kuat, mengapa tak pernah ada yang valid, sah, dan bisa diuji secara hukum? Jawabannya jelas. Karena yang mereka kejar sekali lagi bukan kebenaran, tapi panggung. Panggung politik, panggung sensasi, dan panggung kebencian. Mereka akan berupaya terus mempertahankan isu ini dan berupaya mencari isu-isu lain sampai 2029. Karena targetnya sebenarnya cuma satu, bagaimana Jokowi dan tranya ini hilang dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Sayangnya Jokowi semakin dibonci oleh mereka, semakin diserang, semakin dirangkul oleh Prabowo. Semakin mereka semua ini para pembenci berupaya memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, semakin Pak Prabowo memberikan penghargaan yang besar terhadap Pak Jokowi. Untungnya karena kan pada akhirnya publik kemudian menjadi sadar bahwa ada desain yang sangat besar di balik semua ini. Makanya masih ingat ya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar di belakangnya, saya sudah yakin sekali bahwa memang ada. Ini adalah sebuah jaringan yang terhubung satu sama lain dengan perang yang memang dibagi sedemikian rapinya, sahabat. Jadi Rismond dan Tipa itu bertugas menyebar narasi di ruang publik. Lalu Roy Suryo berperan sebagai intelektual bayangan. Jadi dialah yang memberi kosan akademis pada kebohongan yang dibangun selama ini. Lalu muncullah sosok yang ngaku-ngaku wartawan namanya Michael Sinaga, yang mengklaim dirinya sekali lagi sebagai wartawan tapi sangat diragukan. Dia muncul sebagai penghubung mengawal pergerakan para penerusnya nanti ini, Michael Sinaga. Karena itu tadi yang saya sampaikan kemarin, dia hadirkan di tempatnya Bu Natua dan memang selalu sama-sama Bu Natua. Termasuk pada saat Bu Natua menjemput ijazah di KPU, kalau sahabat-sahabat pernah lihat videonya, di situ juga Michael Sinaga ini speak up dan menantang-nantang Pak Jokowi dan Gibran. Sebab itu saya mengatakan tadi ada dua penerusnya, yaitu Bu Natua Silalahi dan Subuh Hampala, yang dikawal nanti tim media oleh Michael ini untuk memblow up terus. Jadi muncul wajah baru, tetapi ini adalah agenda lama, yaitu bagaimana caranya supaya Jokowi dengan isu ijazah dan macam-macam isu nanti ini akan diaminkan, supaya Pak Jokowi betul-betul rusak namanya di mata rakyat Indonesia. Dan inilah strategi yang sangat klasik sebenarnya, yang mudah dibaca oleh kaum pembenci dan barisan sakit hati ini. Mereka tahu bahwa isu lama sudah basi ya, tapi tetap dipaksa dihidupkan kembali, ditiup-tiup kembali lewat orang baru. Ya, tujuannya sekali lagi sederhana, menciptakan kesan bahwa isu ini masih sangat relevan. Padahal sudah berulang-ulang kali ditolak oleh hukum, baik itu logika maupun fakta. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memainkan opini publik, mereka menjajali otak masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, yang salah satunya itu Michael Sinaga. Bahkan sangat berani menggiring isu ke jalur hukum hanya untuk menciptakan headline. Kayak melapor seperti itu kan, orang tidak dilarang melapor. Jadi sengaja itu hanya untuk headline isu. Dia melapor ke Polda Metro Jaya, kan kemarin itu dia lapor lagi ke Mabes Polri supaya ada headline beritanya. Nah, yang sangat disayangkan karena hal-hal seperti ini juga masih dipercaya oleh segelintir orang. Dan bahkan ada profesor, ada doktor, ada ahli hukum. Dia termakan oleh permainan ini karena mereka tidak melihat siapa yang menarik benang merahnya di belakang layar. Ya kalau mantan-mantan aktivis, saya tahu. Dia pasti tahu ini.
apa yang dilakukan oleh mereka semua. Bahwa ini hanyalah permainan yang memang sengaja dimainkan kayak wayang itu. Makanya Roy Suryo kenapa selalu main wayang, itu sebenarnya gambaran. Itu adalah merupakan simbol-simbol yang diperlihatkan oleh Roy Suryo. Jadi ada dalang di belakang layar ini, inilah yang memainkan semuanya. Jadi Panci Tipa Roy Suryo kalaupun hari ini di penjara, tidak soal, karena penerusnya sudah disiapkan. Sudah ada Bonatua Silalahi dan Pasebuah Ampala yang kalau bernapas juga sudah sangat susah saya lihat karena sudah tua kasihan. Ini yang kita sayangkan, bagaimana keluarganya yang membiarkan melakukan itu. Dan sudah harusnya lebih banyak berdiam diri di musala atau di masjid. Nah, disinilah pentingnya publik menyadari ini semua dan betul-betul memfilter setiap informasi yang dibangun oleh mereka. Saya memberikan gambaran ini karena saya tahu bahwa situasinya ke depan akan muncul lagi pejuang baru setelah mereka ini dikerangkeng. Oleh karena itu, sekali lagi, rakyat jangan sampai kemudian ikut-ikutan mengglorifikasi. Kalaupun misalnya mau lihat PT-PT mereka, video mereka di akun-akun medsos, ya anggap saja sebagai hiburan lah. Tapi jangan diamini sebagai satu kebenaran. Saya kira seperti itu sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.